Volume transaksi pembayaran digital yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 4,43 miliar transaksi. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2025 tetap berlangsung dengan baik, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Volume transaksi pembayaran digital yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 4,43 miliar transaksi atau tumbuh 39,79% year on year pada Agustus 2025 didukung oleh peningkatan seluruh komponennya. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 15,86% year on year dan 18,85% year on year, termasuk transaksi kris yang tumbuh 145,1% year on year. Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant kris. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 398,6 juta transaksi atau tumbuh 27,5% year on year dengan nilai transaksi menyentuh 967,3 triliun rupiah pada Agustus 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BIRTGS tercatat sebesar 876,9 juta transaksi dengan nilai sebesar 17.170,3 triliun rupiah. 17.170,3 triliun rupiah di sepanjang Agustus 2025. Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, kartal yang diedarkan tumbuh 12,14% year on year menjadi 1.180,5 triliun rupiah pada 2 Agustus 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Juli 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itulah pokok-pokok hasil pembahasan mengenai asesmen perkembangan terkini, prospek, dan sejumlah arah dari global, domestik, maupun juga di moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan berbagai indikator-indikator yang lain. Nah, berdasarkan asesmen dan perkembangan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%.
Suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Saya ulangi, berdasarkan asesmen mengenai perkembangan, prospek, dan berbagai indikator global nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Sejalan dengan itu, ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makro berisiko longgar terus diperkuat untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan percepatan pendalaman pasar uang dan pasar falas.